Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari umat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Setiap keluarga yang baru pasti memiliki idealisme tertentu untuk membangun keluarga mereka. Mulai dari bagaimana merencanakan memiliki rumah, sampai pada perencanaan memiliki berapa jumlah momongan dan menata masa depan anak-anak ke depan. Kisah keluarga kudus sedikit berbeda. Tanpa rencana awal yang matang, kesannya terjadi mendadak dan tiba-tiba. Namun sesungguhnya peristiwa yang dialami oleh keluarga kudus Nazaret ada dalam grand design, ada dalam rencana by design, rencana karya penyelamatan Allah yang sejak dunia diciptakan. Dan pengalaman terhadap peristiwa inilah yang mendapat titik paripurna, menjadi sempurna dalam komunitas keluarga kudus Nazaret. Injil tadi menceritakan kisah yang sangat manusiawi, tetapi sebenarnya memiliki tradisi akar tradisi Yudaisme yang kuat sekali. Ketika setiap tahun orang datang ke Bait Allah, ke Beit Hamikdas, ke Baitul Maqdis di Yerusalem, orang merayakan perayaan Paskah. Dua orang tua ini, orang tua Yesus, Yosef dan Maria, pergi juga. Mereka orang keluarga yang taat, sambil membawa Yesus yang berumur 12 tahun. Dan dalam pendidikan Yahudi 12 tahun sudah boleh bercakap-cakap dengan guru-guru alim ulama. Kalau hari ini 13 tahun. Pasca Yesus, zaman Yesus 12 tahun boleh. Dan ketika di sana mereka selesai, mereka pulang. Tetapi Yesus memilih tinggal seolah-olah hilang. Tapi dia memilih tinggal di Yerusalem. Orang tua Yesus berpikir pasti ada dalam rombongan seperjalanan mereka. Dan karena itu mereka jalan satu hari perjalanan jauhnya. Lalu mereka cari di tengah-tengah kerabat dan kenalan keluarga. Tidak ada dia. Lalu mereka mengambil keputusan, balik nih. Baliklah, kembali mereka ke Yerusalem. Tapi kembali sambil terus mencari, jangan-jangan dia tertinggal di kelompok mana. Dan ketika sampai di Yerusalem, ternyata Yesus mereka temukan sedang bertanya jawab dengan alim ulama, dengan ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dan mereka tercengang melihat dia yang bisa menjawab semua pertanyaan mereka. Dan Maria dekati, bilang sama Yesus, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah bapamu dan aku." Maria bilang, "Cemas mencari engkau." Lalu Yesus bilang, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Dapat kok orang ini 3 hari dicari Bapak Ibu. Kita saja saya ingat kita mandi di kali di kampung. Kita pergi tidur dulu. Tidur kami dijaga. Begitu jam 12 suruh tidur. Jam 3 baru boleh bangun. Kita tidak tidur.
kakak saya kasih bangun, lompat jendela, pergi berenang di kali. Bapak saya tunggu. Begitu pulang dapat kami punya cap di pantat itu, kayu itu merah-merah. Ini 3 hari. Yesus jawab demikian. Saya langsung ingat ada satu cerita, seorang koster, tapi bukan Hasan koster Mamajang, bukan, yang sukanya minum anggur misah. Koster Mamajang tidak, Ji. Tidak. Suka minum anggur misah, dia diam-diam, pastor. Satu kali dia minum terlalu banyak, pastor mau ekaristi, cari mana ini koster. Cari-cari, peralatan misa belum disiapkan, ternyata dia tertidur di balkon, saking takutnya sama pastor paroki. Pastor bilang, saya cari-cari kok. Bagaimana itu perayaan misa? Saya cari-cari kok dari tadi. Koster agak pusing, dia bilang, mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Pastor bilang, kau pikir kau Yesus? Engkau sendiri yang mengatakannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pada pesta keluarga kudus Nazaret, kurang lebih ada 3 inspirasi yang boleh kita renung praktekan. Pertama, mempersembahkan keluarga, suami, istri, anak-anak kepada Allah. Mulai dari persembahan kecil sampai tingkat persembahan yang besar. Persembahan kecil itu apa? Kalau istri rajin pergi kegiatan gereja, izinkan, Mak. Jangan kau larang-larang, ngomel-ngomel. Selalu gereja. Bawa kau bantal ke sana. Kalau suami terlibat aktif dalam kegiatan gerejani, doakan. Sedikit-sedikit gereja. Kau menjadi bruder kah? Tetapi catatan untuk istri dan suami yang aktif dalam persembahan dirinya kepada gereja, tanggung jawab di rumah harus selesai. Pergi gereja cucian menumpuk, pakaian kotor banyak sekali di rumah. Tanggung jawab di dalam keluarga pertama-tama, karena gereja kecil adalah keluarga. Ecclesia domestika itu gereja kecil. Maka ada di dalam keluarga hal-hal yang berupa hak, kewajiban, tanggung jawab suami istri, selesaikan. Ini hal kecil. Sampai pada hal besar, mempersembahkan suami, istri, anak kepada gereja. Kalau ada anak yang mau masuk seminari, relakanlah ku pergi ke sana. Doakan. Bahkan kalau anak tunggal. Tadi malam saya berkelakar dengan satu keluarga. Andai kata Tuhan bilang, ku panggil kau masuk biara. Ibunya senyum-senyum dan bilang, terserah nih pastor, kalau Tuhan mau. Hari ini dalam bacaan pertama, Elkana dan Hana setelah lama tidak memiliki anak berdoa kepada Imam Eli, dan ketika mereka mendapatkan Samuel, Hana datang kepada Imam Eli dan berkata, mohon bicara tuanku, demi Tuhanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan untuk mendapat anak. Inilah aku berdoa, dari Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidupnya. Terserahlah anak ini kepada Tuhan. Jadi kalau sudah lihat ada benih-benih panggilan dalam diri anak, jangan tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, angkat hati berdoa. Tuhan, kalau boleh anak tetangga, Mak, didukung. Ini persembahan keluarga tertinggi terbesar kepada Tuhan.
Poin yang kedua, mempersembahkan hati, mencari dan menemukan Yesus, menemukan Allah. Ketika Yesus tinggal di Yerusalem sebagai orang tua, Yosef dan Maria mulai cemas, manusiawi, sangat manusiawi. Mereka terus mencari selama 3 hari. Tetapi setelah menemukan, tidak ada penghukuman dan penghakiman. Tidak ada pukulan dan tuduhan. Yang ada adalah pertanyaan. Mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Dalam hidup berkeluarga, ketika ada idealisme keluarga yang belum Tuhan perkenankan, kadang kita berdoa dan mengatakan, Tuhan, mengapa engkau berbuat demikian terhadap keluarga kami? Sama seperti Maria yang bertanya kepada Tuhan Yesus, kanak-kanak Yesus, Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Tetapi Bapak Ibu, mempersembahkan hati kita tanpa tuduhan adalah sikap percaya dan berani untuk mendekati Allah. Dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama demikian. Saudara-saudariku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Pertanyaan boleh, tapi tidak pantas dan layak ketika kita menuduh Tuhan berbuat tidak adil. Apakah kita masih ingat kisah Ayub? Dimintai, jangan, kau sudah begini-begini, kau tuduh saja Tuhan berbuat tidak adil terhadap hidupmu. Ayub bertanya terus, tetapi tidak ada satu kata yang keluar dari mulut Ayub yang mengatakan, Tuhan, kau kasih saya semua. Sekarang kau ambil semua, engkau tidak adil. Tidak ada. Bertanya benar, tetapi menuduh adalah satu kekeliruan. Poin yang terakhir. Pertama, mempersembahkan keluarga, suami, istri, anak. Mempersembahkan hati, mencari menemukan Allah. Dan terakhir, mempersembahkan identitas baru sebagai anak-anak Allah. Dalam bacaan kedua, Yohanes dalam suratnya yang pertama mengatakan bahwa identitas kita adalah anak-anak Allah jika. Berarti ada syarat yang harus kita penuhi. Apa syaratnya? Melakukan segala perintah Allah. Apa itu perintah Allah yang dikatakan Yohanes 2? Pertama, perintah Tuhan ini Bapak Ibu, percaya akan nama Yesus Kristus sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah. Anak bukan tadi malam kalau yang ikut misa Natal, bukan anak yang dilahirkan. Ini makna kiasan, ya. Sebagai monogenes theos. Kita percaya dalam Tritunggal Yesus adalah putra Bapa monogenes patros. Dan yang kedua syaratnya adalah supaya kamu saling mengasihi. Dua ini yang menjadi predikat syarat kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kalau kita melakukan dua perintah ini, maka Tuhan bersekinah. Bahasa Ibrani Tuhan bersekinah artinya Tuhan berdiam, Tuhan tinggal, Tuhan hidup, Tuhan berkemah dalam hidup kita melalui Roh-Nya yang kudus. Ayat terakhir dikatakan, barang siapa yang menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita,
yaitu dalam roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Semoga demikian.